Sebagai negara dengan penduduk muslim yang cukup besar, Indonesia dinilai punya potensi tinggi dalam pengembangan ekonomi syariah. Dan kita akan bahas topik yang menarik kali ini bersama dengan rekan Clara Antawijaya. Selamat siang, Clara. Selamat siang, Fajar. Clara, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, sehat, semangat terus ya Clara ya. Semoga kita terus sehat. Dan Clara, terkait dengan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, tadi sudah saya sampaikan begitu informasinya terkait pengembangannya sejauh ini. Tapi dari Clara sendiri, ada laporannya kah yang bisa juga dibagikan ke pemirsa terkait pengembangan ekonomi syariah di Indonesia? Baik Fajar dan halo pemirsa IDX Channel. Beberapa tahun terakhir memang ini merupakan momentum untuk akselerasi ekonomi syariah ya di Indonesia. Seperti yang kita bisa lihat juga, memang beberapa tahun terakhir ini keuangan syariah juga di Indonesia semakin maju. Dan ini bisa ditandai dari beberapa indikator. Contoh indikator pertama yaitu adalah keuangan syariah di Indonesia yang semakin memadai. Ini for the records ya, kita bisa melihat keuangan syariah di Indonesia ini menurut data dari ICD Refinitiv Development 2020, Indonesia berada di posisi kedua secara dunia dan hanya jelang satu posisi dari Malaysia yang berada di peringkat satu ya. Dan kita bisa melihat semoga di tahun 2021 Indonesia memiliki potensi untuk mengalahkan Malaysia dari sisi keuangan syariah. Dan ada juga indikator-indikator lainnya untuk melihat seberapa besar laju dari perkembangan keuangan ekonomi syariah ini ya di Indonesia. Contoh lainnya adalah pengembangan ekonomi syariah dan juga industri halal. Dan for the record ini ya Fajar ya, berdasarkan data dari Global Economic Indicator 2020, Indonesia menduduki peringkat keempat dalam pengembangan ekonomi syariah dan masuk ke dalam 10 besar dalam industri halal secara global. Begitu Fajar. Oke, jadi secara global bisa dikatakan Indonesia menjadi pemain utama atau leading player dari pengembangan ekonomi syariah, Clara? Betul, yes, exactly Fajar. Kalau kita lihat dari keuangan syariah, kita berada di posisi kedua, hanya satu peringkat dari Malaysia di bawah. Dan juga kalau misalkan kita lihat dari industri halal, kita masuk 10 besar secara global. Wonderful, isn't it? Oke, jadi memang berarti sudah cukup baik begitu ya pengembangannya dari tahun ke tahun termasuk juga di hari ini. Positioning secara global tadi akhirnya Clara juga sudah menjelaskan, tapi kita tahu bahwa pengembangan ekonomi syariah tidak bisa dilakukan sendiri saja begitu. Kita butuh pihak lain dan bahkan mungkin melalui investasi nih, investasi kesepakatan yang sudah dilakukan. Nah, terkait hal ini, adakah kemudian kesepakatan terkait investasi syariah juga yang sudah didapatkan oleh Indonesia, Clara? Oke, baik. Jadi memang kalau misalkan terkait dengan kesepakatan investasi syariah, kita patut apresiasi dan highlight terkait hal ini karena memang di tahun 2019 saja Indonesia ini meraih kesepakatan investasi syariah terbesar secara global. Bayangkan Indonesia yang dengan Muslim popularity yang paling besar gitu ya secara dunia juga termasuk terdalam kesepakatan investasi syariah tertinggi secara global. Menurut data dari Global Economic Index, kita bisa melihat bahwa kesepakatan investasi syariah yang didapatkan di Indonesia pada tahun 2019 itu berada di angka 38 kesepakatan investasi. Dan angka ini bukan main-main Fajar, karena ini merupakan 25% dari total kesepakatan investasi secara global. Dan juga tentunya angka ini masih bisa berkembang ya, melihat tahun 2021 ini masih panjang dan pemulihan ekonomi juga ini terlihat ya daripada tahun 2020 yang lalu, di mana semua sektor ini terdampak akibat pandemi COVID-19. Dan juga rinciannya dari 38 kesepakatan itu ada 10 kesepakatan dari industri makanan dan minuman halal, ada juga 14 kesepakatan untuk keuangan syariah dan 4 kesepakatan untuk pariwisata ramah muslim, dan juga 2 kesepakatan investasi di bidang farmasi, 2 kesepakatan di kosmetik, dan juga 6 kesepakatan investasi dalam media muslim begitu. Dan negara lain juga memiliki tempat yang sama begitu ya. Ada juga beberapa negara yang memiliki kesepakatan investasi lebih besar daripada negara muslim lainnya. Contohnya seperti Malaysia dengan 31 kesepakatan investasi, dan juga ada di peringkat ketiga Uni Emirat Arab dengan 20 kesepakatan investasi, dan juga ada Mesir dengan kesepakatan investasi sebanyak 16 kontrak, dan juga Kuwait dengan 8 kesepakatan investasi. Begitu Fajar.
Oke, ternyata pengembangan ekonomi syariah tidak melulu hanya dari sektor keuangan ya. Tadi cakupannya cukup luas, ada makanan, kosmetik halal, pariwisata halal, dan juga beberapa sektor lainnya. Nah, yang juga tadi sempat di-highlight juga oleh Clara adalah makanan dan minuman halal di Indonesia. Tapi jika melihat investasi ini, bagaimana kemudian kondisi pasar makanan dan minuman halal di Indonesia sejauh ini, Clara? Baik, memang kalau misalkan kita highlight terkait dengan makanan dan minuman halal di Indonesia, ini minatnya makin banyak, ini juga seiring dengan minat secara global. Tapi Fajar, kalau misalkan kita melihat dari Master Plan Ekonomi Syariah Republik Indonesia 2019 sampai dengan 2024, pertumbuhan masyarakat kelas menengah diprediksi akan meningkat sekitar 7 sampai dengan 8% per tahunnya. Dan sehingga ini menaikkan daya beli masyarakat. Dan tentunya apabila kita berbicara terkait dengan daya beli masyarakat Indonesia secara menyeluruh, Indonesia memiliki populasi muslim terbanyak, bukan? Dan ini juga berarti sekali tiga uang dengan kenaikan daya beli masyarakat yang memproduksi dan mengkonsumsi barang-barang yang halal begitu ya. Dan juga memang ini yang membuat pasar dari Indonesia terkait dengan makanan dan minuman halal ini semakin tinggi. Dan secara global, menurut State of Global Islamic Economy Report 2020, Indonesia berada di peringkat pertama dalam pasar makanan dan minuman halal. Dan ya, dengan valuasi sebesar 144 miliar US dollar, dan tentunya ini memberikan kontribusi sebesar 12,3% secara global. Dan Indonesia sebenarnya tidak hanya berpotensi ya untuk sebagai pangsa pasar, sebenarnya Indonesia juga memiliki potensi untuk menjadi produsen ya. Tapi terkait dengan ekspor ke negara lain, Indonesia masih memiliki beberapa tantangan ya. Contohnya, misalkan produk yang dihasilkan oleh Indonesia untuk produk halalnya ini masih belum bisa menembus pasar internasional secara keseluruhan. Mengapa? Karena produk yang dihasilkan Indonesia ini masih belum memenuhi standar dari internasional dan juga masih belumnya memadai untuk fit into the market dari segi kehalalannya, begitu Fajar. Oke, jadi memang jangan hanya kita menjadi konsumen saja begitu, tapi jika memang memungkinkan bisa menjadi produsen. Dan terkait produk makanan dan juga minuman halal, ini juga sepertinya sudah cenderung menjadi lifestyle ya, Clara, atau gaya hidup, bahwa tidak hanya masyarakat muslim saja akhirnya, tapi juga masyarakat lainnya ternyata juga mulai aware begitu terhadap produk-produk halal. Baik itu untuk produk makanan dan juga minuman halal. Tadi juga ada yang disinggung dari investasi syariah dan juga produk dari produk-produk halal begitu ya, ada kosmetik halal. Nah, terkait kosmetik halal bagaimana nih, Clara? Ya, tadi kan kita sudah membahas ya terkait dengan makanan dan minuman halal di Indonesia. Dan sekarang kita ngomong terkait dengan barang yang mungkin menjadi staple food bagi wanita-wanita muslim di Indonesia, yaitu kosmetik halal ya Fajar ya. Dan kalau misalkan kita melihat tren dari kosmetik halal, sebenarnya ini sudah rapid ya di luar negeri. Contohnya seperti di Arab Saudi yang memang tren kosmetik ini yang halal justru lebih digandrungi bagi rakyat Arab Saudi. Tapi kalau misalkan untuk emerging countries seperti Malaysia dan juga Indonesia, sebenarnya trennya ini masih berada di kisaran 5 tahun terakhir. Tapi kalau misalkan kita melihat tren kosmetik halal di Indonesia ini ya, kita bisa melihat dari data bahwa belanja kosmetik halal di Indonesia ini merupakan peringkat kedua di dunia. Walaupun 5 tahun emergingnya, tapi kita sudah berhasil di peringkat kedua ya, menurut dari State of Global Islamic Economy 2020. Dan kalau misalkan kita berbicara terkait dengan valuasi, sudah mencapai 4 miliar dolar Amerika Serikat, dan ini memberikan kontribusi 6% secara global. Tapi Fajar, sebenarnya aku mau nanya deh, Fajar tahu nggak bedanya antara kosmetik halal dan tidak halal? Wah, ini sepertinya saya kurang begitu memahami nih terkait dengan kosmetik halal ataupun juga kosmetik lainnya. Justru saya ingin bertanya ke Clara, bagaimana kemudian perbedaan dari keduanya sehingga akhirnya mungkin bisa membuka mata teman-teman yang mungkin saat ini sedang mencari-cari apa sih kosmetik halal itu, Clara? Jadi intinya makeup halal itu adalah kosmetik yang mengantongi sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI. Dan Fajar, untuk mendapatkan label halal ini
tidak semudah itu karena harus dicek dulu dari ingredientsnya. Apakah ingredientsnya ini mengandung alkohol atau barang-barang yang diharamkan gitu ya untuk masyarakat muslim begitu ya, dan bebas dari najis. Dan ini juga meliputi proses pembuatan kosmetik dan kemasannya yang dilakukan secara halal. Dan juga Fajar, makeup halal ini harus teruji apakah dia mampu ditembus oleh air wudhu atau tidak. Jadi para muslimah yang ingin makeup, ingin kelihatan cantik, tidak harus menghapus makeup untuk melakukan ibadah begitu ya, untuk melakukan sholat, tapi langsung saja sholat dengan memakai makeup yang berlabel halal karena bisa ditembus oleh air wudhu. Jadi dengan ibadah bisa semakin cantik dan glowing begitu Fajar. Oke, itu sepertinya bisa menjadi catatan juga nih untuk pemirsa dan juga teman-teman mungkin ya yang saat ini sedang mencari tahu bagaimana kemudian kosmetik halal itu tadi yang juga sudah dijelaskan oleh Clara. Tapi kita sudah tahu produk halal tadi sudah, kosmetik halal, kemudian kesepakatan investasi syariah juga ternyata sudah cukup banyak didapatkan oleh Indonesia. Tapi jika kita lihat ke pemerintahnya sendiri, Clara, adakah kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam pengembangan ekonomi syariah? Ya, tentunya kemajuan dari ekonomi syariah ini tidak lepas dari peran pemerintah yang turut untuk mendukung keuangan syariah di dalam negeri ya. Hal ini ditandai dengan pembentukan KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020. Dan semenjak komite ini dibentuk ada 4 fokus. Sejauh ini ada pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan, ada juga pengembangan dana sosial syariah dan juga perluasan perlembagaan usaha syariah. Dan juga pemerintah sudah memperbesar peran dari perbankan untuk keuangan yang sosial seperti misalkan wakaf, zakat dan juga adanya zakat ya. Dan tentunya pemerintah juga terus enhancing literasi dan juga edukasi ekonomi syariah kepada rakyat Indonesia sehingga demand terhadap keuangan syariah ini semakin tinggi di kemudian hari dan juga akan mempermajukan lagi ekonomi syariah dalam negeri. Begitu Fajar. Oke, jadi pemerintah tidak tinggal diam, bahkan dibentuk pula begitu tadi ada KNEKS, kemudian keterlibatan dari sejumlah lembaga dan institusi negara. Kemudian ada pernyataan juga yang cukup menarik, Clara, dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang optimis sekali bahwa ekonomi dan keuangan syariah bisa menjadi yang terbesar di dunia. Nah, jika kita tarik pernyataan ini sebetulnya, adakah kemudian hal-hal yang akhirnya melandasi optimisme Wakil Presiden sehingga mungkin kita juga harus giat juga untuk mengejar target tersebut? Ya, tentunya optimisme ini dilandasi dari pangsa pasar muslim di Indonesia yang sangat besar karena memang Indonesia ini merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia ya. Karena memang populasi muslim di Indonesia ini lebih dari 200 juta orang dan bayangkan apabila daya beli masyarakat tinggi, tentunya ini berimplikasi dengan konsumsi produk halal yang ada di Indonesia dan juga tentunya berimplikasi juga dengan minat dari keuangan syariah di Indonesia begitu. Dan potensi keuangan syariah di Indonesia ini juga didukung dengan pesatnya ekonomi berbasis Islam secara dunia ya. Dan kalau misalkan kita lihat secara global, populasi muslim di dunia ini hampir mencapai 1,9 miliar orang. Jadi kalau misalkan keuangan syariah secara global ini meningkat, tentunya ini akan berimplikasi juga terhadap keuangan syariah secara domestik yaitu di Indonesia. Begitu Fajar. Oke, jadi kita juga ingin merasakan multiplier effect-nya begitu ya, bagaimana kemudian pengembangan secara global terus berlanjut, dalam negeri juga kita bisa manfaatkan momentumnya sehingga tadi optimismenya terbentuk dan salah satunya diungkapkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nah, jika kita lihat industri syariah, terutama ekonomi dan keuangan syariah, Clara, kita tahu ada investasi syariah, kemudian asuransi syariah, bank syariah dan juga berbagai macam lainnya. Seberapa besar sebetulnya aset keuangan syariah Indonesia saat ini terutama? Ya baik Fajar, kalau menurut data dari OJK, total keuangan aset syariah ini meningkat tajam di tahun 2020, yaitu mencapai 1.800 triliun rupiah. Dan angka ini itu di luar dari saham syariah ya Fajar. Jadi memang kita bisa melihat bahwa keuangan syariah di Indonesia ini sangat besar. Dan ini juga mencerminkan bahwa antusiasme masyarakat Indonesia terhadap keuangan syariah ini juga sangat besar. Dan adapun Wimbo juga mengatakan bahwa di tengah kontraksi perbankan nasional di tahun 2020, seperti yang kita tahu, di tahun 2020 ini
ada pandemi COVID-19 baru menyerang Indonesia dan juga banyak sektor yang terpukul termasuk dengan sektor perbankan yang hampir minus 2,41%, tapi di sisi lain justru perbankan syariah ini malah bertumbuh 9,5% secara year on year. Jadi kita bisa lihat bahwa memang resistensi dari keuangan syariah ini sangat besar, dan adapun dapat diinformasikan bahwa posisi aset keuangan syariah Indonesia apabila kita melihat dari secara global ini peringkat 7 di dunia, dan valuasinya ini mencapai 99,2 miliar US dollar, dan ini berkontribusi 3,4% secara global. Begitu Fajar. Oke, cukup besar, bahkan mungkin sangat besar begitu ya valuasi dari aset keuangan syariah di Indonesia, dan kita memang berharap akhirnya tetap bertumbuh dari waktu ke waktu seiring dengan upaya-upaya yang tentunya sudah dilakukan. Tapi di tengah upaya tentunya tidak semulus yang kita bayangkan ya Clara ya. Apakah kemudian ada tantangan-tantangan ataupun hambatan-hambatan yang memang ditemui di lapangan terkait pengembangan ekonomi syariah ini sendiri? Ya tentunya Fajar, tidak hanya the good deeds ya, tidak hanya good dreams, tapi ada juga challenges begitu ya. Kalau misalkan kita melihat dari tantangannya, ini masih banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh keuangan syariah Indonesia. Salah satunya adalah permodalan, pengembangan inovasi produk syariah, hingga kualitas SDM yang belum memadai, termasuk juga keterbatasan infrastruktur dan pengembangan dari ekonomi syariah. Mungkin yang bisa kita highlight nih dari lembaga keuangan, yaitu adalah permodalan yang dinilai masih menghambat dari perluasan jangkauan pemberian pembiayaan berbasis ekonomi syariah. Dan yang kedua, kita bisa melihat dari sumber daya manusia, karena memang secara SDM Indonesia masih belum mumpuni, tapi sedangkan demand dari keuangan syariah di Indonesia ini sangat besar. Jadi dibutuhkan juga SDM yang dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Dan yang ketiga, kita bisa lihat juga ada percepatan pengembangan inovasi produk syariah. Diharapkan juga produk syariah ini lebih variatif agar market bisa tertarik begitu ya untuk mungkin menabung dari sisi investasi saham syariah, apapun produk investasi yang berbasis dengan keuangan syariah. Dan juga masih ada tantangan lainnya Fajar, yaitu keterbatasan infrastruktur yang di ekonomi dan keuangan syariah yang harus diatasi, sehingga infrastruktur yang matang ini akan menarik banyak minat masyarakat untuk menabung dari segi keuangan syariah dan percaya terhadap adanya keuangan syariah. Begitu Fajar. Oke, jadi cukup banyak tantangan yang dihadapi. Tapi mungkin sedikit saja Clara, apakah kemudian literasi juga menjadi satu tantangan tersendiri? Jangan-jangan banyak rekan-rekan atau teman-teman kita yang merasa produk syariah ini hanya untuk muslim saja, sehingga akhirnya tidak berani atau segan begitu untuk mencoba investasi atau menabung di produk keuangan syariah. Apakah literasi juga menjadi penting, Clara? Tentunya literasi dan edukasi menjadi kunci ya bagi awareness masyarakat terkait dengan keuangan syariah itu sendiri. Karena memang sebenarnya masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa memang keuangan syariah, ekonomi syariah ini hanya berkutat untuk muslim saja. Padahal tidak. Padahal ekonomi syariah ini bisa diakses oleh seluruh agama, tidak terlepas dari agama tertentu yang misalkan muslim saja tidak begitu ya. Dan ini ya menjadi PR bagi pemerintah untuk memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa ekonomi syariah ini accessible untuk semua orang, begitu Fajar. Oke, accessible untuk semua orang, siapa saja bisa mengakses, tidak hanya untuk satu kelompok tertentu. Baik, Clara, ini kita harapkan juga bisa menjadi tambahan informasi dan juga referensi ya untuk pemirsa terkait dengan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sampai dengan saat ini. Terima kasih banyak Clara sudah bergabung siang ini. Kita lanjutkan diskusi lain waktu. Sehat selalu. Terima kasih Fajar.